Kali ini kita bakal ngomongin instalasi Vue.js ya. Jadi coba gue pergi ke dalam dokumentasinya di sini. Cara instalasi Vue.js tuh gimana sih sebetulnya? Jadi kalau lu biasanya dari atau berangkat dari library kayak jQuery mungkin ya. Nah itu biasanya kita pakai CDN atau pakai file JS-nya ya gitu. Terus kita import script src gitu. Di Vue.js sebetulnya juga bisa ngelakuin hal yang sama kayak gitu. Jadi kalau gue cek, gue lupa nih daerah mana ya. Harusnya di sini ada nih. Bentar. Install, gue cek di mana ya CDN ya. Gue cari dah CDN nih. CDN ada nggak nih? Intinya dia juga bisa pakai file CDN-nya. Jadi kita tinggal pakai doang. Harusnya ini ya. Gue lupa ada di mana. Yang jelas dia sama aja kayak pakai jQuery biasa. Tapi itu gue jarang banget, hampir nggak pernah ya. Iya hampir nggak pernah gue make kayak gitu. Karena biasanya gue make Vue.js ini untuk bikin aplikasi single page ya, single page application. Kalau orang bilang itu bang yang aplikasinya nggak load gitu, yang nggak loading kalau pindah page. Ya Vue.js ini dia bilang kalau dia ini framework ya. Jadi kalau dia bilang dia library ataupun yang lainnya, di sini dia bilang kalau dia ini adalah JavaScript framework. Jadi bukan library ya. Dan biasanya juga dan paling sering dan hampir setiap hari kalau gue buat aplikasi Vue, gue udah pasti pakai yang namanya ini, yang SFC kalau nggak salah ya. Nah ini SFC atau single file component. Jadi dia itu satu file namanya .vue, nanti kita bakal coba. Itu yang bakal kita buat dan kita modifikasi buat ngejalanin sebuah aplikasi. Terus gimana cara installnya? Installnya itu yang pertama lu harus punya Node.js dulu. Jadi coba gue cari ya Node.js kayak gini. Terus coba gue pergi ke download. Nah di sini lu install sesuaikan dengan OS-nya ya. Ini ada Windows, ada macOS, ada Linux ya, ada source code-nya. Lu kalau pro banget itu. Atau lu bisa pakai Docker. Nah, kalau di Linux mungkin lebih gampang harusnya nih bisa pakai NVM ya namanya ya. Gue lupa juga tuh. Intinya lu download aja, usahain pakai yang LTS ya. Jadi lama ya di supportnya ya, jadi lu nggak belajar cepet banget. Atau yang keren ini harusnya lebih baru nih 18. Oke. Dan otomatis biasanya dia juga bakal ngeinstall yang namanya npm Node Package Manager. Nah kalau di PHP ada Composer, di Java ada lain-lain, gopenya ada Cisap, ada Nuget gitu ya. Jadi intinya dia untuk memanage package kita. Kalau kita gak mungkin juga kan ngedevelop semua sistem yang kita buat. Jadi kita perlu apa ya namanya orang lain gitu. Karena ngapain kita nge-solve problem yang udah di-solve sama orang lain gitu kan. Mending kita tinggal pakai aja. Jadi ada namanya npm. Nah kalau lu berhasil install, ini lu bisa klik aja, harusnya klik 2 kali ya Windows itu ya. Gue udah lupa juga. Kalau udah berhasil install, lu bisa cek di komennya Node V. Nah, muncul dia versi yang lu pakai. Ini gue pakai versi 17 bukan LTS nih. Gue waktu itu pakai yang ini ya, yang latest ya. Gue lupa LTS enggak nih? Enggak, harusnya enggak LTS. LTS tuh 14 16 kalau nggak salah ya. Terus yang kedua, kalau lu tulis npm v itu juga muncul harusnya. Nah, ini versi npm-nya.
ada opsi yang lain juga sebetulnya, pakai npm atau pakai yarn. Itu sama aja, sama-sama package manager. Cuman gue biasanya juga pakai yarn, yang yarn ini, yarn v. Nah, gue biasanya pakai yarn. Kenapa? Karena gue ngerasa yarn ini lebih cepet daripada npm. Tapi npm ini built-in ya. Biasanya kalau lu pakai install Node.js tuh otomatis dia yarnnya juga, npm juga keinstall gitu. Terus instalasinya gimana? Ya tinggal pergi aja ke vue.js.org, terus tinggal kita ikutin step-stepnya nih. Nah ini udah gampang sekarang, kita bisa pakai Vite. Jadi tinggal npm init vue add latest. Latest ini berarti latest yang versi 3 nih. Coba gua create aja ya. Nih. Nah ini gua coba create. Gue enter. Gue gedein ya. Terus project name, view project, TypeScript, pakai TypeScript gak, JSX gak? Ini kalau bisanya pakai React nih, bisa nih pakai JSX nih ya. Terus tambahin view router for single page application. Nah biasanya gue pasti pakai yes nih. Kenapa? Karena gue perlu view router buat bikin apa ya namanya ya? Ya buat bikin router ya. Jadi kalau lu biasanya nemu page-page yang nggak ada loadnya ya, itu biasanya pakai view router ya. Gue yes aja, terus pakai Pinia for state management. Gue biasanya nggak pakai Pinia, gue pakainya Vuex. Cuman ini jadi default sih sekarang ya, mungkin lebih bagus nih. Nanti kita bakal coba ya. No aja, terus Vitesse ini gue nggak pakai tes-tesin dulu aja. Terus kita tinggal pergi ke project yang tadi kita buat, cd view project. Kalau lu di Windows harusnya tinggal apa ya, klik kanan di folder itu terus open terminal, harusnya gitu ya, gue lupa juga. Terus ya udah tinggal npm install kayak gini. Nah, oke, dia bakal jalan. npm install ini dia bakal nge-install package-package yang ada di dalam package.json. Bentar, gue buka dulu ya di Visual Studio Code. Gue open, bentar, ini gue open ke yang tempat gue tadi ya, view 1. Nah ini, yes, terus bentar, gue ganti dulu ke item nih. Mana nih, color dim, terus gue ganti ke dark Visual Studio. Oke. Nah jadi kalau lu ngejalanin bukan komposer harusnya ya, npm install, itu dia bakal ngeinstall package .json yang dimana yang ada di sini dependencies dan juga dev dependencies. Kalau dev dependencies, ketika lu ngelakuin build untuk production production purpose gitu, nah ini gak bakal diinstal. Kenapa? Karena ini hanya diinstal kalau lu ngejalanin dev. Ini baru full ya, entah dev atau production itu lu bisa jalanin ini. Jadi ini gak spesifik ke dalam aplikasi Vue, tapi juga seluruh project Node ya yang pakai Node.js. Ini kebetulan kita pakai Vue ya, Vue dan Vue Router tadi kita install, dua ini. Dan kalau lu nambahin package yang lain, nah ini bakal nambahnya ke sini nih. Nah, gitu ya. Dia lagi jalanin, otomatis dia bakal ngedownload sebuah dua file ini ya, dua app ini, Vue dan Vue Router. Bentar, ini kok lama ya. Nanti dia bakal ngebuat satu folder baru yang namanya Node Module. Dan ingat, di sini biasanya tuh kita tambahin Node Module. Nah ini. Kenapa? Karena lu jangan sampai nge-commit Node Module. Karena itu bakal susah buat temen-temen lu download ya, karena gede banget itu Node Module tuh. Nah ini cara installnya, dia kasih tahu gimana sih cara makainya gitu. Nah jadi di sini juga lu kalau pakai Vue 3, ini sekarang udah pakai Vue 3 ya, waktu itu masih pakai Vue 2 nih.
Di sini ada dua API reference nih. Jadi lu bisa pakai options atau pakai composition. Bedanya apa? Bedanya ini adalah styling aja. Jadi sebetulnya kalau gua coba cek di sini, mana ya? Mana? Bentar. Style. Kok nggak ada style sih? Nah ini, kayak ini ya. Bukan ini nih kayaknya nih. Gue lupa ada di mana, anjir. Style. Kan ini harusnya. Jadi intinya dia style kita code ya. Bentar ini kok. Kayaknya di doc ya. Kayaknya di API ya. Coba gue cek pakai ke API. Ini nih. Ada option API dan juga ada composition API. Jadi kalau kita klik di sini, cara makanya tuh dia agak beda nih. Nah ini lihat ya. Jadi kalau di composition API dia kita pakai ini nih ref dan yang lain-lain gitu ya. Ada setup, bentar. Terus ya gini ya, setup, props, mountednya. Tapi kalau di dalam option API, nah datanya dia gini nih tuh. Data untuk kita buat sebuah state yang apa ya namanya ya, yang mutable, kita cukup pakai data. Tapi kalau di dalam composition kita buatnya di ref. Nah ini ref di sini. Yang enak di mana? Yang enak pakai apa? Nah ini kembali ya ke referensi masing-masing ya. Cuman paling bagus sebetulnya secara style code ini enakan pakai ini nih, pakai composition API. Tapi kalau berangkat dari versi sebelumnya ini ya jelas kita pakainya ini ya, option API. Karena ini udah terbiasa kita di view 2. Bentar. Ini udah belum ya? Kayaknya internet gue lemot banget ya. Intinya begitu ya. Ini udah option API dan yang lain. Ini kalau pakai deklarasi props agak panjang ya kalau dia di option. Bentar. Awet. Nah, gini aja dah. Sambil nungguin dia download karena lemot banget internet gua. Nah, ini udah ada modul. Jadi kita dapat sebetulnya dua folder yang kita bisa utak-atik ya. Jadi ada di public dan juga ada di SRC. Nah, ini yang kita biasanya buka udah pasti di SRC. Ini ada beberapa beberapa folder, asset, komponen, routes, view. Tapi entry point-nya itu ada di main.js. Nah, ini di sini. Jadi entry point-nya di sini. Pertama dia manggil satu method, satu function namanya create app di dalam package view. Nah, ini dia create, terus kita use router yang tadi ya. Nih router kita adanya di sini nih. Nah, ini. Jadi ini untuk mendeklarasikan routes ya, sama aja kalau lu pakai Laravel atau pakai apapun yang berhubungan dengan root sama ya. Ini jadi lu routes nanti dia bakal ngarahin ke komponen mana gitu. Dan ini single page ya. Jadi lu nggak bakal ngeliat loading di sini nih. Terus nah ini mounted ke Sharp ya atau Crash app ya. Jadi ini ID sebetulnya. Jadi kalau lu buka di index.html, nah ini ada ID app. Jadi ini kalau lu ganti ya dia nggak bakalan bisa ngeload nih. Karena ini kita yang ada di sini tuh semua seluruh tetek bengeknya itu bakal di render ke dalam ID app ini. Jadi lu bakal di jalan di sini. Gitu. Jadi makanya kalau lu buka single page application itu biasanya tuh nggak bisa di scrap tuh. Karena dia cuman ngebalikin data ini doang nih, segini, index.html. Habis itu ketika udah di client baru dia bakal di render.
Beda sama SSR. SSR kan server side render ya. Ini kan CSR ya, client side render. Terus gue tinggal jalanin npm run dev. Udah jalan dah servernya. Jadi sekarang lu siap ngejalanin development. Bentar, npm run dev itu dia jalanin apa sebetulnya? Nah, dia jalanin vite dia ya. Jadi di script ini ada dev, build, preview. Jadi kalau lu tadi jalanin npm run dev, nah berarti ngejalanin yang ini dev, build, preview. Lu juga bisa ngejalanin tambahin satu script yang lain gitu. Oke. Nah, sekarang dia kasih tahu kalau kita jalan di localhost 3000. Lu bisa copy aja, atau kalau lu hafal ya tinggal tulis gitu ya. Ntar gue tambahin di sini. Nah, ini dia udah muncul. Ini kalau lu berhasil install. Jadi di sini ada default ya, home dan about. Nah, kalau lu klik ini nggak ada loadingnya ya, karena dia single page application. Itu ya. You did it. Lu bisa tinggal install aja, tinggal jalanin, tinggal ikutin tutor-tutor yang ada di luaran sana. app.view, nah ini kayak biasa, ini adalah komponen yang paling atas ya. Ini ada home, ada bot. Kalau lu coba edit, home edited gitu, lu simpen, nah dia otomatis ngeganti ya, karena dia hot reload nih di vite nya. Jadi kalau home edited juga ini juga sama, begitu gue simpen terus dia bakal ganti. Nah, sip, mantap ya. Itu aja untuk kita ngegibahin instalasi Vue.js. Thank you.